Kisah suami yang memutuskan untuk menceraikan istrinya. Namun, Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah suami yang memutuskan untuk menceraikan istrinya, namun endingnya sangat mengharukan. Bagaimana kisahnya? Sebelum mulai, pasang dulu headsetnya, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik, dan inilah dia kisahnya. Pagi itu, sepasang pengantin baru yang baru saja turun dari mobil pengantin. Kemudian, sang suami menggendong istrinya dari pintu masuk rumah mereka, melewati lorong rumahnya sampai menuju kamar pengantin. Dan tak terasa, sudah 10 tahun usia pernikahan mereka. Mereka pun sudah dikaruniai seorang anak yang saat ini sedang sibuk mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian semester di sekolahnya. Cerita ini berawal ketika sang suami secara diam-diam telah menjalin hubungan asmara dengan seorang pegawainya di kantor. Entah karena sudah bosan dengan istrinya yang kini sudah tidak menarik lagi, atau karena memang sosok wanita di kantor yang tiap hari ditemuinya telah menarik perhatiannya. Mereka pun merencanakan untuk menikah dan sudah saatnya menyampaikan hal ini pada sang istri. Malam itu, sepulang dari kantor sang suami, Amir langsung menemui istrinya Siti yang sedang menyiapkan makan malam. Sambil menggenggam tangan sang istri, dia menyampaikan bahwa ada yang ingin ia bicarakan. Sang istri pun duduk dengan tenang sambil memandang sang suami. Melihat matanya yang sayu, sang suami menjadi bingung, ingin mulai dari mana. Namun dia memberanikan diri untuk menyampaikan maksud dan tujuan untuk menceraikannya. "Aku ingin kita bercerai," ucapnya dengan lirih. Tapi kenapa? Siti membalasnya. Dia tidak bisa menjelaskan alasan yang mungkin saja membuat istrinya marah. Mereka pun diam membisu, tidak bertegur sapa, hingga sang istri pergi ke kamar tidur dengan derayan air mata. Sang suami tahu bahwa istrinya pasti ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan membuat lelaki yang sudah dinikahinya selama 10 tahun itu ingin menceraikannya. Namun dia tidak bisa memberitahunya. Bagaimana mungkin dia menyampaikan bahwa kini dia telah jatuh cinta kepada orang lain? Dia memberikan draft surat cerai yang memberitahukan bahwa istrinya akan mendapatkan hak atas kepemilikan rumah, mobil, dan 30% dari saham perusahaannya. Namun sang istri merobeknya menjadi berkeping-keping karena tak kuasa. Sang suami sedikit terharu dan merasa bersalah melihatnya. Namun, apa boleh buat? Dia tidak mungkin menarik kembali ucapannya. "Aku mau menikah dengan Ratna, teman kerjaku di kantor," ucapnya lirih. Mendengar hal itu, Siti pun menangis dengan keras di hadapannya. Seperti yang sudah dia perkirakan, malam pun berlalu tanpa ada pembicaraan lagi antara keduanya. Keesokan harinya, dia sengaja pulang agak larut malam setelah menghabiskan malam bersama Ratna. Ia melihat Siti sedang duduk di meja sambil menulis sesuatu. Namun karena tidak tahu apa yang ingin dibicarakan, dia pun langsung ke kamar untuk tidur. Ketika terbangun, dia mendapati istrinya masih duduk di meja dan terus menulis. Namun terus terang, dia tidak menghiraukannya dan kembali melanjutkan tidurnya. Pagi harinya, Siti menyampaikan beberapa syarat mengenai perceraiannya. Ia tidak menginginkan apapun yang berbau materialistik. Ia hanya ingin selama 30 hari ke depan mereka menjalani kehidupan rumah tangga senormal mungkin. Alasannya simpel. Anak. Iya, anak. Anak mereka sedang menjalani ujian selama bulan ini. Dan ia tidak ingin mengganggu konsentrasinya dengan isu perceraian orang tuanya. Tentu saja, hal itu bisa diterima oleh sang suami. Ia menanyakan apakah suaminya masih ingat ketika hari pernikahan mereka dulu, di mana suaminya
menggendongnya dari ruang ganti hingga menuju lorong depan rumahnya. Ia ingin selama 30 hari ke depan, suaminya menggendongnya dari kamar hingga depan pintu rumah setiap harinya, seperti saat pernikahan mereka dulu. Meskipun terdengar agak konyol, sang suami pun menyetujuinya. Hitung-hitung agar hari-hari terakhirnya bersama Siti berjalan dengan baik. Dia pun menceritakan perihal permintaan konyol istrinya itu kepada Ratna selingkuhannya, yang menanggapinya bahwa permintaan istrinya itu sangat konyol dan aneh. Ratna menambahkan bahwa mau tidak mau, Siti harus siap menghadapi perceraiannya itu, apapun trik yang ingin dia tunjukkan. Sejak saat itu, sang suami sudah tidak pernah kontak badan lagi dengan Siti. Di hari pertamanya, ritual gendong-menggendong itu, mereka terlihat sangat kaku dan canggung. Si anak yang melihatnya pun mengomentarinya dengan senang. "Hore, ayah menggendong ibu dengan lengannya." Mendengar hal ini, sang suami menjadi agak sedih. Dia membayangkan bagaimana saat anaknya tahu kalau mereka akan segera bercerai. Dia pun meneruskan menggendong Siti hingga ke depan pintu rumah. Sebelum menurunkannya, sang istri berbisik, "Jangan sampai ia tahu tentang perceraian kita." Kisah nyata mengharukan suami istri ini pun masih berlanjut. Keesokan harinya, ritual ini pun kembali dilakukan. Namun kini, mereka sudah terlihat sedikit tidak kaku dan canggung lagi. Siti menyilangkan lengannya ke leher dan ke pundak sang suami, hingga aroma parfum yang ia kenakan di blus tercium oleh suaminya. Suaminya sadar bahwa dia sudah lama tidak memperhatikan wanita yang digendongnya itu. Dia menyadari bahwa kini istrinya itu sudah tidak muda lagi. Terlihat guratan lembut di wajahnya. Tak pernah ada lagi pujian yang ia berikan ke istrinya. Yang ada hanya keluhanku yang selalu kulontarkan setiap hari padanya. Sesaat dia berpikir tentang apa yang telah dia lakukan pada istrinya itu. Di hari keempat, dia mulai bisa merasakan gairah itu datang kembali. Dia memandangi sosok Siti yang sudah 10 tahun terakhir memberikan hidup untuknya dan sang anak. Di hari kelima dan keenam, sang suami menyadari bahwa sebenarnya dia masih mencintai istrinya itu. Namun dia tidak menceritakan apa yang dirasakannya saat itu kepada siapapun. Dia juga menyadari bahwa di hari-hari terakhirnya, dia semakin mudah menggendong Siti. Mungkin rutinitas dalam beberapa hari terakhir membuatnya terbiasa dan semakin kuat. Suatu pagi, saat mereka bersiap untuk berganti pakaian, dia mendapati istrinya sedang kesulitan mencari pakaian yang pas. Pakaian yang biasanya pas, kini sudah terlihat longgar. Hal itu sedikit membuatnya terkejut. Dia tidak menyadari bahwa istrinya kini terlihat semakin kurus. Hal itukah ternyata yang membuatnya semakin mudah menggendong Siti? Sesaat kemudian, anak mereka menghampiri ke kamar sambil berkata, "Yah, sekarang sudah saatnya menggendong ibu keluar." Baginya, melihat sang ayah menggendong ibunya merupakan salah satu momen terpenting dalam hidupnya. Siti mendekati anaknya dan memeluknya dengan erat. Sementara sang suami memalingkan wajahnya karena takut perasaan itu akan semakin membuatnya merasa bersalah. Kemudian sang suami pun menggendong Siti keluar dari kamar, menyusuri lorong rumahnya menuju pintu depan. Siti melingkarkan lengannya dengan lembut dan mengingatkannya saat pertama kali menikah dulu. Tibalah di hari terakhir, yaitu hari ke-30. Sang suami merasa berat sekali untuk melangkah. Berat tubuh Siti yang semakin berkurang kini membuatnya sedih dan semakin menarik perhatiannya. Dengan lembut dia mengangkat Siti dan mulai menggendongnya sambil membisikkan sesuatu. "Aku minta maaf atas semuanya. Aku tidak menyadari betapa intimnya hubungan kita." Setelah mengatakan itu, ia pun menurunkan Siti dari gendongannya.
Dia pun bergegas pergi menuju mobilnya. Siti yang berdiri di depan pintu rumahnya pun menatap kepergian suaminya dengan tatapan sendu. Mobil itu dengan segera pergi meninggalkan rumah mereka. Yah, rumah yang penuh kenangan di mana mereka membina rumah tangga selama 10 tahun. Setibanya di kantor, dia langsung melompat dari mobil dan langsung menuju ruangan Ratna sambil berkata dengan sangat jelas, "Maaf Ratna, aku tidak mau lagi menceraikan istriku. Aku sangat mencintainya dan aku baru menyadarinya selama 30 hari terakhir ini bahwa aku telah membawanya pulang ke rumahku sejak hari pernikahan kami dan berjanji akan terus bersamanya, menjaganya hingga akhir hayat nanti, dan itulah yang seharusnya aku lakukan." Ratna pun langsung berteriak memanggil Amir dan merasa kesal telah gagal merebut hati Amir. Pria itu pun langsung bergegas meninggalkan kantor dan langsung menuju toko bunga, membelikan bunga spesial untuk sang istri. Tertulis di kartu yang diselipkan dalam ikatan bunga itu, "Aku akan tetap menggendongmu setiap pagi hingga ajal memisahkan kita." Sore itu, dia tiba di rumah dengan seikat bunga di tangan dan senyum di wajah. Dia menemukan gairah hidupnya yang penuh cinta itu kembali. Dia bergegas menaiki anak tangga menuju kamar istrinya. Dia dapati anaknya yang sedang menangis sesenggukan di samping ibunya. Siti sedang terbaring di tempat tidur, tidak bergerak lagi. Dan segera kuhubungi dokter. Dan dokter pun memastikan bahwa istrinya, Siti, telah meninggal dunia. Amir pun berucap, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Ya Allah, betapa cepatnya engkau memanggil dia yang kucintai. Rupanya ia tidak menyadari bahwa selama beberapa bulan terakhir, istrinya tengah bergelut dengan kanker yang dideritanya. Dia tidak menyadarinya karena asik menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Ratna selingkuhannya di kantor. Istrinya tahu bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Makanya ia mengajukan permintaan terakhir yang sangat berarti untuknya. Dia ingin memastikan anaknya melihat bahwa ayahnya adalah sosok seorang suami yang penuh cinta dan patut dibanggakan. Menggendong ibunya dengan gagah sampai ke depan pintu rumah. Dan tak terasa, sekarang usiaku sudah menginjak 60 tahun. Dan anakku sudah berumah tangga dan memiliki 3 orang anak. Aku tinggal bersama mereka dan selalu bermain dengan ketiga cucu-cucuku. Aku memutuskan untuk tidak menikah lagi. Penyesalanku yang telah menyakiti hati istriku membuatku semakin terfokus untuk membesarkan buah hati kami sampai ia menemukan jodoh terbaiknya. Tidak ada kata terlambat untuk mengungkapkan rasa cinta kepada pasangan kita. Kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.